Assalamualaikum anak-anak Ibu. Semoga sehat semua. Alhamdulillah, semangat belajar. Hore. Iya. Oke, Bu. Saya semangat banget, Bu. Wih, anak-anak 5A, 5B. Kuy, hebat. Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Pelajaran apa? Dengan siapa? Dengan Miss Nganga. Ya, ya, itulah panggilan kesayangan Ibu ya, Miss Nganga ya. Oke, kita hari ini akan belajar PKN. Ayo, ada di buku tema 1, halaman berapa? Siapa yang sudah mencari halaman berapa? Siapa yang sudah ketemu? Ada dapat? Iya. PKN di tema 1 kali ini ada di halaman 20. Ya. Tentang apa? Tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Oke, seperti biasa sebelum belajar ya, mungkin Ibu mengingatkan agar konsentrasi belajarnya, siapkan buku, pensil atau pulpen, catat hal-hal penting menurut anak Ibu yang penting dicatat. Kalau ada yang kurang paham nanti diputar lagi videonya, disimak baik-baik. Ibu akan memberikan ringkasan materi tentang PPKN ini melalui PowerPoint. Ya, akan Ibu share ya. Tunggu sebentar. Ibu akan berbagi materi. Ya, ini dia tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, anak Ibu dari kelas 1 sampai sekarang udah kelas 5. Berarti udah 5 tahun. Udah apa dong Pancasila? Isi-isinya 1 apa, 2, ketiga sampai dengan kelima beserta lambang-lambangnya semua udah apa dong? Yo Ibu, apal aku. Sip. Oke, sekarang kita pelajari. Biar lebih mantap. Nah, anak Ibu lihat? Ya, ini lambang negara kita, dasar negara kita, Pancasila. Yang ada sayap, di bawahnya ada Bhinneka Tunggal Ika, di dadanya ada lambang dari sila-sila. Ada 5. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Oke, yang pertama. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Semangat ya, baca jadi dengan 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Wah, kalah sama anak-anak TK. Anak TK semangat banget. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sekarang siap gerak? Hadap kanan gerak. Ayo coba dihafalkan, nggak ada yang lihat. Ulang. Dari sila pertama sampai sila kelima. 1, nggak boleh nengok. 2, ayo. 3, ayo ulang. Apa yang ketiga? 4, bunyinya apa? Iya, 5. Ore. Hebat untuk anak-anak Ibu yang sudah melafalkannya di rumah. Kalau yang cuma diem aja, ya nggak good, kurang good. Oke, sekarang kita bahas ya. Ini adalah lambang-lambang yang ada di Pancasila. Yang pertama ada bintang. Yang kedua ada rantai. Yang ketiga pohon beringin. Yang keempat ada kepala banteng. Yang kelima ada padi dan kapas. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Nah, ini yang pertama. Ada lambang yang terkandung pada bintang. Kok bintang ya, Bu? Kok enggak bulan atau bulan sabit gitu? Atau apa yang gede yang menakutkan gitu? Nah, enggak ya. Bahwa para pendiri negara kita, para perumus Pancasila ini sudah memikirkan, sudah mendiskusikan, juga sudah menyepakati untuk lambang-lambang
ataupun bunyi-bunyi dari Pancasila ini. Sudah melalui perjalanan yang sangat panjang dengan musyawarah dan mufakat, akhirnya diambil kesimpulan. Ya, sekarang kita yang sudah menerimanya tinggal kita amalkan, tinggal kita tetapkan dalam hati, kita amalkan dalam perbuatan, dan untuk semuanya dari yang kecil sampai yang besar satu dasarnya. Dan untuk rakyat Indonesia hanya satu dasarnya, negara kita, yaitu Pancasila. Oke, sekarang yang pertama ya, lambang bintang emas. Oke, bintang emas berwarna kuning dijadikan sebagai sila pertama bahwa warna kuning dengan sudutnya yang 5. Bintang diartikan sebagai cahaya. Cahaya dari siapa? Ya tentunya cahaya dari Tuhan, artinya cahaya dari Allah, agar merahmati setiap manusia, khususnya adalah rakyat Indonesia. Nah, sementara emas mengandung atau bermaksud bahwa agar bangsa Indonesia ini religius, agar bertakwa kepada Tuhan, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan, tidak melupakannya. Oke. Nah, di mana dasar Pancasila ini ya memiliki keyakinan bahwa bertakwa kepada Tuhan itu dengan sesuai ajaran masing-masing. Oke, kita ada beberapa agama ya bertakwa, yang Kristen bertakwa, yang Muslim bertakwa, yang Buddha bertakwa, dan agama-agama yang lain. Itulah mengapa diambil bintang yang ada sudutnya 5 dengan warna emas. Itu arti lambangnya ya, sebagai cahaya. Oke, kita akan masuk yang kedua. Yang kedua ini maknanya adalah rantai. Oh, kayak rantai kapal ya. Oh, bukan, ini bukan rantai kapal. Rantai ini juga mempunyai makna. Rantai berwarna kuning dengan berlatar warna merah. Dijadikan sebagai dasar. Kenapa warna merah? Karena merah artinya adalah, ya betul, artinya berani. Sementara rantai-rantai ini itu disusun ada 17 saling menyambung. Ini rantai juga memiliki arti anak-anak ibu. Ini ada rantainya itu berbentuk persegi, coba diperhatikan, ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk lingkaran. Persegi itu menggambarkan pria, sementara yang lingkaran itu menggambarkan wanita. Yang memiliki arti adalah adanya hubungan manusia satu dengan manusia lainnya yang saling membantu, yang saling membutuhkan. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan orang lain. Semua manusia pasti membutuhkan orang lain. Bu, saya nggak butuh orang lain, Bu. Saya bisa sendiri. Saya bisa beli sayur, saya bisa beli sepatu, saya bisa beli HP, pokoknya saya bisa sendiri. Nah, itu kan beli. Beli berarti kan sama orang. Nah, berarti kan masih butuh dong. Iya, tetap. Ya, tetap kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oke, anak-anak ibu kita lanjut ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga ialah lambang pohon beringin. Pohon beringin, iya. Pohon beringin itu lihat, daunnya di atas, sampai ke bawah, teduh, akarnya ke dalam, ya, menghujam tanah, nah itu sangat kuat. Kenapa pohon beringin? Melambangkan tempat berteduh dan berlindungnya. Nah, berlindungnya siapa? Berlindungnya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, ya, pada dasar ini. Kenapa? Kok pohon beringin ini merupakan pohon yang menjadi lambang? Karena dia juga memiliki akar yang tunjang ke dalam. Akar yang ke dalam menggambarkan bahwa rakyat Indonesia sangat mencintai sampai ke dalam hati yang paling dalam. Paling dalam banget. Rela berkorban. Ya, rela berkorban dan mencintai Indonesia sepenuh hati. Keren kan? Iya. Selanjutnya, anak ibu yang keempat. Nah, yang keempat ini kepala banteng. Kok kepala banteng ya? Nggak kepala yang lain? Iya. Kenapa kepala banteng? Karena banteng ini sukanya ini hewan suka berkumpul. Nah, dalam artian di sini adalah rakyat Indonesia kan banyak.
Banyak pendapat mungkin, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Banyak hasil pemikiran, ada yang oke, nggak ada yang oke. Nah, disinilah perlu dilakukan diskusi, perlu dilakukan musyawarah, perlu dilakukan kesepakatan untuk mengambil mufakat agar bisa diterima oleh seluruhnya. Maka diambil kepala banteng agar hikmah dan kebijaksanaan bisa terwujud dengan banyaknya majemuknya rakyat Indonesia. Oke, kita masuk yang kelima. Ya, yang kelima adalah padi dan kapas. Oh, kok padi dan kapas? Iya, karena ini merupakan kebutuhan manusia, termasuk Indonesia. Padi untuk kita makan, ya perumpamaan. Kapas sebagai bahan dasar pakaian kita. Jadi, rakyat Indonesia membutuhkan ini semuanya sebagai dasar kebutuhan rakyat dan tanpa melihat status. Andaikan ada yang kurang mampu, berarti negara menaungi, memberikan yang belum tidak bisa membeli makan, berarti ditanggung oleh negara. Ya, kita punya namanya Departemen Sosial ya untuk melindungi rakyat Indonesia yang kurang atau yang belum bisa memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh pengamalan sila. Sila keberapa? Sila pertama. Ya, sedang melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah. Apakah sholat saja? Oh, enggak. Masih banyak contoh-contoh dari sila pertama. Membaca doa, masuk ke kamar mandi dengan kaki kiri, itu untuk muslim. Mungkin yang agama lain, agama Kristen, rajin ke gerejanya, enggak bisa. Enggak untuk agama-agama lain, yaitu bahwa semua agama mentaati sesuai peribadatan agamanya masing-masing. Ini contoh buat agama kita, agama Islam ya. Seperti sama waktu kita mau masuk kelas, baca doa dulu. Nah, itu salah satu pengamalan sila pertama. Ada yang terakhir? Yang terakhir salah Ibu ya. Yang waktu sebentar lagi nih. Apa? Iya, kurban. Berkurban bagi yang mampu. Itu juga sebagai contoh dari pengamalan sila pertama. Selanjutnya, sila kedua. Anak kecil memberikan bantuan atau memberikan mungkin uang jajannya kepada orang tua yang tidak dikenalnya di jalan, kepada orang tua yang mungkin membutuhkan. Mungkin kita juga suka ketemu nih jalan-jalan, misi Kak, misi Kak. Nah, atau di lampu merah kencek kecek kecek suka ngasih. Nah, itu beda ya. Nah, kemanusiaan di sini artinya adalah kita saling menolong, saling berbagi, yang lebih berbagi ya kepada yang membutuhkan. Ini contoh pengamalan sila. Oke, selanjutnya. Oh, siap, Bro. Wah, hormat kepada bendera merah putih. Kamu lihat ini, anak-anak yang ada di daerah, mereka tidak pakai sepatu, mereka tidak pakai seragam, mereka berpakaian seadanya, tapi tetap menghormati sang saka merah putih. Apalagi kita yang di kota, ya, sekolah kita cantik, bahkan gagah, baju kita mentereng, sepatu kita kinclong, tas kita bagus. Nah, berarti kita harus lebih dari teman-teman kita yang ada di daerah, lebih menghormati, lebih mencintai bendera merah putih dengan cara menghormatinya. Kalau ada lagu Indonesia Raya, kita berdiri, ikut menyanyikan, juga dalam pelaksanaan upacara, kita melaksanakan dengan khidmat. Nah, ini salah satu contoh dalam pengamalan sila ketiga ya, yaitu dengan ketiga apa bunyi coba? Iya, persatuan ya. Cintai sampai yang paling dalam. Oke, selanjutnya yang keempat. Nah, yang keempat ini sebagai dasar contohnya adalah untuk mengambil kesepakatan jika ada contoh mungkin di sini diibaratkan adalah oh, Pak Ustadz, saya usulnya begini Pak Ustadz. Ya, Ustadznya boleh. Pak Ustadz, saya nggak begini, saya begono. Nah, boleh. Nah, jadi perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan cara diskusi, dengan cara musyawarah. Jangan maunya pendapat saya dong, saya kan yang paling hebat. Gitu.
payah nih kamu pendapatnya, nggak teman. Ah, nggak bisa begitu ya. Kalau kita perbedaan pendapat, terus teman kita yang diambil pendapatnya, maka kita harus menerima dengan iya, dengan lapang dada. Oke, yang terakhir, wah ada siapa nih? Ada yang duduk ya, yang duduk di depan Pak Hakim, ada wakil-wakilnya, ada Pak Jaksa, ada Pak Polisi. Nah, ini contoh pengamalan sila kelima bahwa semua rakyat Indonesia sama di depan hukum, bersikap adil. Adil di sini, kalau dia kaya, dia salah, tetap disidang. Kalau dia miskin, dia salah, tetap disidang. Nah, ini contoh sila kelima dalam hal pengamalan. Masih banyak lagi anak-anak ibu tentang pengamalan-pengamalan dan contoh-contohnya. Anak ibu bisa baca dan buka di buku halaman 21, 22 sampai dengan 24. Nah, di halaman 24, 25 itu ada sikap-sikap yang sesuai yang perlu anak-anak ibu isi. Kalau bisa diisi, boleh diisi sambil. Nggak tahu, Bu, jawabannya bingung. Boleh kerja sama teman, kan sudah ibu bagi kelompok ya. Kerja sama teman, saling diskusi, boleh. Tuh. Anak ibu bisa melengkapi pengetahuannya dengan membaca dari tema satu ini. Mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga anak-anak ibu tetap membaca, walaupun ibu nggak bisa mantau nih. Kan nggak bisa lihat siapa yang baca, siapa yang enggak, siapa yang nonton video, siapa yang enggak. Nah, siapa yang rugi? Ya, kalian sendiri yang rugi. Oke, cukup sekian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.